Saksikan tayangan Ngosai, ngobrol santai bareng Kak Vicky. Setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Abdurrahman Go Vicky. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari negeri jiran Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Rahman dan Rahimnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar hingga saat ini. Alhamdulillah. Salawat bertangaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini, apa yang kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber kita yang sangat kita hormati, Kak Arifah Diana. Assalamualaikum Kak Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih kabarnya Vicky dan teman-teman yang lain? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Oke guys, pada ngosai ngobrol santai bareng Kak Vicky, episode yang ketiga ini ya, kita telah telah hadir bersama kita Kak Arifah ya. Mana Kak Arifah ini merupakan salah satu mahasiswi di Seljuk University, Konya, Turki. Teman-teman ada yang tahu Konya di mana? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, nanti setelah ini kita akan mendengarkan perkenalan langsung dari Kak Arifah. Oke, Kak Arifah, ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Iya. Kalau tak kenal maka kita ta'aruf aja. Jadi kita ta'aruf nih sama-sama Kak Arifah. Boleh kenalan Kak Arifah? Silakan perkenalkan diri Kak Arifah kepada para peserta ngosai di hari ini. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat walafiat, senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan terima kasih juga kepada Kak Vicky yang udah memberi kepercayaan untuk ngisi materi di tengah adik-adik semuanya. Semoga ngobrol-ngobrol santai kita hari ini bisa bermanfaat lah buat adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya yang kira-kira pengen tahu gimana pengalaman kuliah di Turki, gimana cara apply-nya, dan lain-lain semuanya. Baik, sebelumnya sesuai arahan dari Kak Vicky tadi, sebelumnya kakak pengen kenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Siti Arifah Diana, biasa dipanggil Arifah. Memang benar saat ini sedang studi di Seljuk University, tepatnya di Provinsi Konya. Alhamdulillah sudah jalan sekitar 3,5 tahun lah. Dan sekarang memang akhir tahun insya Allah di Turki, sedang menyusun tesis juga. Doakan semoga semuanya lancar ke depan, sidangnya juga lancar, bisa kembali ke negeri tercinta, insya Allah. Kalau untuk jurusan sendiri yang kakak fokus di Turki, ngambilnya master degree jurusan sosiologi.
Teman-teman mungkin ada sebagian yang familiar dengan jurusan sosiologi, atau ada yang memang kuliah di jurusan sosiologi mungkin, ya silahkan. Kira-kira berminat di Turki, kuliah di Turki, bisa daftar kuliah di Turki. Dan untuk asal daerah di Indonesianya sendiri, kakak memang asalnya dari Aceh, tepatnya di Kota Lok Sumawe. Gitu. Kalau untuk S1-nya dulu, kakak di Universitas Maliku Saleh. Sinkron jurusannya di jurusan sosiologi juga. Mungkin ini saja, kira-kira ada pertanyaan seputar profil mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke, baik Kak Rifa, orang Aceh ya teman-teman. Kemarin Iya. kan kita ngosai episode 02 itu ada dari Aceh juga. Sekarang pada Oh episode iya, 03 ini dari ada Kak orang Rifa. Aceh juga. Orang Aceh juga emang luar biasa sekali ya. Baik, baik Kak Rifa, kalau boleh tahu di sana lagi musim apa sih sekarang? Di sini sih masih musim winter, tapi Heeh. transisi menuju musim semi. Jadi cuacanya di sini masih labil gitu, kadang dingin, kadang anget gitu. Kadang-kadang turun salju dikit-dikit kecil-kecil, kadang-kadang cahaya mataharinya memang strong banget gitu. Jadi memang lagi masa peralihan antara musim winter sama musim semi gitu. Oh gitu. Tapi apa Ya. yang kakak rasakan ketika musim sekarang ini gimana kak? Ada bedanya ya Hmm, dengan di Indonesia? tentu berbeda ya kalau kalau dari segi musim sendiri. Apalagi kakak berada di Konya. Nah, Konya itu merupakan satu provinsi yang berada tepat di tengah-tengah Turki gitu. Jadi jauh dari laut, jauh juga dari hutan. Jadi memang kalau ketika pada musim winter itu cuacanya Hmm. memang sangat-sangat ekstrim, ekstrim banget. Dinginnya itu bisa Wow. nusuk ke kulit gitu kan. Tapi kalau di saat musim musim panas, dia tuh panas banget. Beda lah panasnya dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia lebih ada kelembaban gitu, seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak terlalu yang kering banget gitu kulitnya. Nah kalau di Turki itu cuacanya berbeda. Jadi teman-teman yang pengen misalnya ke Turki disarankan memang harus menyesuaikan dengan cuaca juga pakaiannya. Jangan sampai nanti pas begitu keluar lihat cuacanya dingin, teman-teman pada kedinginan gitu, sakit ntar. Terus ketika saatnya musim panas, teman-teman kalau bisa ya pakai sunscreen lah untuk melindungi kulit supaya nggak kebakar gitu. Beda dari Oh, Indonesia karena cuacanya oh begitu. gitu. Tentunya kalau beda negara pasti beda iklimnya juga ya kak ya. Masya Allah. Bener-bener Semoga banget. Ya. ya. Oke Kak, kembali ke topik, yakni topik kita pada sore kali ini, yakni membahas tips jitu, cara membuat LOI dan proposal tesis yang menarik, serta trik lolos seleksi master degree beasiswa YTB. Oke, teman-teman di sini pasti Yes. banyak juga yang daftar master degree nih Kak ya. Ya khususnya yang ikut ngosai ini. Kak, jadi saya ada beberapa pertanyaan buat Kakak nih. Boleh boleh tanya nggak Boleh. aku? Boleh banget dong. Oke. Kak, kalau boleh tahu, Mm, gimana sih pengalaman kakak itu ketika pertama kali apply? Hal apa saja sih yang kakak mm. persiapkan sebelum mensubmit aplikasi kakak? Dengar-dengar kakak ini awal di tahun 2012, 2017 ya? Benar? Iya, bener-bener banget. Ah, Iya, bener. kira-kira pada saat itu hal apa saja sih yang kakak persiapkan? Boleh cerita dari awal, Mm. biar kita tahu. Oke. Oke, kalau dari segi pengalaman sendiri daftar YTB, emang awalnya itu nggak ada sama sekali kepikiran untuk daftar beasiswa di luar negeri ya, karena memang di tahun 2017 itu memang baru lulus kuliah banget, itu langsung kerja gitu, kerja di sekolah. Kebetulan kakak pernah jadi guru juga di sekolah. Terus sekitar berapa bulan, hampir 5 bulan gitu kakak ngajar, ada yang nawarin gitu, apply yuk beasiswa nih, ada dibuka beasiswa Turki gitu. Kira-kira aku lulus nggak ya? Waktu itu masih kayak berpikir lulus apa enggak, langsung pesimis dulu di awal karena memang nggak kepikiran sama sekali berencana kuliah di luar negeri gitu.
akhirnya udah diajak sama teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman kakak itu kebanyakan berasal dari teman-teman yang punya visi yang sama, beasiswa hunter, memang suka nyari-nyari beasiswa, pemburu beasiswa gitu ceritanya. Jadi diajak yuk kita persiapan mungkin les bahasa Inggris, karena memang kakak merasa pada waktu itu bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus gitu, masih pasif banget. Jadi kalau interaksi sama orang, apalagi orang luar itu kayak insecure rasanya. Apalagi beasiswa luar negeri nih ceritanya. Kita kan ditantang untuk interview dengan bahasa Inggris, nah merasa insecure, akhirnya ikutlah tuh join sama teman-teman les bahasa Inggris. Nah di waktu yang sama dibuka tuh beasiswa YTB di awal tahun 2017 emang waktu itu kita daftar beasiswa YTB, kita apply bareng-bareng sama teman-teman Aceh yang lain. Alhamdulillah dokumen-dokumen yang udah di-apply itu diterima. Dan kebetulan teman-teman kakak itu 2 orang yang diterima di antara komunitas les kakak waktu itu. Alhamdulillahnya di situ udah merasa bersyukur, wow ini beasiswa pertamaku, pertama banget daftar, langsung lolos kayak gitu. Nah, apa aja sih kalau dari segi persiapan awal itu memang kita senantiasa untuk membrowsing di awalnya. Kita jarang nanya-nanya ke sana ke sini, memang kita fokusnya browsing aja. Apa informasi sumber-sumber yang valid tentunya, rajin browsing. Kemudian kita siapkan sesuai dengan syarat-syarat yang diminta, seperti ijazah, seperti transkrip nilai dan lain-lain, itu memang semua sudah di-prepare. Dan juga yang pertama sekali adalah les lah ya, les bahasa Inggris. Itu yang terpenting. Mungkin itu sih untuk persiapan awal. Wah, tentunya setiap orang persiapannya beda-beda ya, Kak. Apalagi dari tahun ke Iya, tahun itu selalunya beasiswa YTB itu mengupgrade. Ada hal yang baru tentunya, Kak ya. Nah, benar. karena memang tema kita kita akan menyinggung tentang LOI dengan proposal tesis. By the way nih Kak, ketika Kakak membuat letter of intent, hal apa saja sih yang Kakak tuliskan dalam LOI tersebut? Kan kalau sekarang ini ya, LOI itu maksimal 3.000 karakter nih. Waktu tahun Kakak bagaimana Kak? Mungkin bisa di-compare dengan tahun yang sekarang untuk LOI sendiri. Dan di dalam penulisan LOI itu hal apa saja sih yang Kakak masukkan? Misalkan eh perkena apa ya namanya? Good statement di awalnya, kemudian itu termasuk introduction, kemudian alasan memilih jurusan, alasan memilih Turki, kemudian future plan. Nah, kalau Kakak sendiri itu seperti apa sih secara garis besarnya? Oke, mungkin tadi belum terlalu detail di persiapan ya. Kita bahas dulu sedikit tentang persiapan. Oke, Kalau balik. di awal tadi kakak udah jelasin tentang ijazah, Mm-mm. ijazah yang sudah ditranslate, transkrip nilai yang sudah ditranskip, dan semuanya itu sudah harus di-prepare. Terus di sini juga kita perlu cantumkan curriculum vitae atau CV. Nah, itu juga penting buat teman-teman untuk mempersiapkan beasiswa. Kalau bisa itu teman-teman dipersiapkan CV-nya sekeren mungkin, sebagus mungkin, yang memperlihatkan sisi positif dari profil kita, seperti itu. Jadi perlu dipersiapkan. Terus yang step kedua itu adalah letter of recommendation. Nah, itu baik dari hoja atau dari dosen kita ataukah dari guru teman-teman lah yang udah mengenal teman-teman, yang bisa merekomendasi teman-teman buat apply beasiswa gitu. Terus ada atau surat sehat seperti itu bisa Oke, baik. penyakit tertentu gitu. Dan juga tambahannya adalah sertifikat. Nah, teman-teman yang punya prestasi, mungkin teman-teman yang punya punya kelebihan di bidang akademik, teman-teman bisa mencantumkan sertifikat sebagai nilai tambah bagi pihak YTB untuk meng-cross-check lagi dokumen-dokumen teman-teman. Nah, berkaitan tentang letter of intent yang udah ditanyakan sama Bang Vicky tadi,
memang sih dari tahun ke tahun itu IITB selalu mengupgrade sistem mereka, khususnya LOI mereka, itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru seperti itu. Ada juga yang masih sama, kayak studi planning itu masih tetap sama dari dulu sampai sekarang. Dan juga beberapa item-item lainnya masih ada sama. Cuman perbedaannya yang di tahun lalu sama yang sekarang itu mungkin di itemnya lebih menjurus ke proposal kali ya, kalau untuk yang S2 khususnya. Lebih menjurus ke proposal. Jadi kalau di tahun kakak kebetulan lebih banyak fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat umum, sangat general. Gitu. Nah, apa aja sih pertanyaannya? Ya, yang pertama yang tadi kakak sebutkan studi planning kita gitu. Apa yang kakak tulis di situ? Kakak itu kebetulan kuliah di jurusan basic akademik kakak itu di jurusan sosiologi nih ceritanya. Kakak menjelaskan gitu. Kalau kakak berasal dari jurusan sosiologi, terus kakak kedepannya tertarik buat fokus juga di bidang sosiologi gitu, jurusan sosiologi. Terus kakak berniat untuk melakukan sedikit studi komparatif lah antara Turki dan Indonesia. Jadi itu mungkin menjadi nilai tambah bagi mereka supaya mereka bisa melihat sisi manfaat untuk negara mereka dan juga negara Indonesia seperti itu. Terus tentu saja kalau dari tesis kakak dulu itu memang maksudnya di skripsi kakak dulu itu condong ngebahas tentang politik. Nah, partisipasi politik lah intinya. Terus kalau misalkan di studi planning kakak selanjutnya ya nggak jauh berbeda, kakak melakukan studi komparatif tentang mengenai politik, budaya dan sosial. Nah, di situ item-item yang kakak sebutkan di studi planning, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu ada seperti ini, pengetahuan terhadap rencana studi atau kontribusi yang kita ingin berikan terhadap subjek penelitian kita, gitu. Kenapa kamu tertarik, gitu? Kenapa kamu suka dengan subjek penelitian kamu? Nah, di situ statement yang kakak buat antara lain itu, nah dulu itu kan kakak sempat tuh suka nulis artikel ya, suka nulis artikel berkaitan tentang isu-isu sosial gitu. Apa aja, misalnya isu sosial di daerah kakak di Aceh gitu. Banyak banget isu-isu sosial. Di situ kenapa nggak kita cantumkan aja pernyataan kita terhadap isu-isu sosial yang ingin kita gali lebih, kita kembangkan lebih dalam seperti itu. Kita bilang kita suka sejarah, kita bilang kita suka mengetahui lebih banyak tentang hubungan Turki dan Osmanlı seperti itu. Jadi kita buat setidaknya gambaran besar terhadap ketertarikan kita dengan penelitian itu. Mungkin itu poinnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Vicky, untuk di LOI? Oke, luar biasa sekali Kak, mudah dipahami. Kalau boleh tahu nih Kak, ketika Kak membuat proposal tesis ini ataupun LOI ini, Kakak mencari referensinya itu dari mana? Misalkan dari jurnal, dari artikel, dari website yang Kakak baca. Ketika Kakak apply itu, Kakak nyari referensi-referensi untuk Kakak tuangkan dalam tulisan itu bagaimana sih Kak mencarinya? Oke. Nah, kalau untuk tahun kakak sendiri kan memang kita nggak buat proposal ya. Kita cuman hanya membuat studi planning, kira-kira judul penelitiannya apa. Tapi sempat kakak dengar dari informasi dari teman-teman yang kuliah S2 di tahun 2019-2020. Nah, pertanyaannya kan ditambah tuh 7 item. Salah satunya itu lebih condong kepada proposal yang konkret gitu isinya. Ada baik itu metodologi, literatur review dan lain-lain, semuanya itu lengkap banget, beda di tahun kakak. Nah, kalau dari sistematis penulisan proposal sendiri, untuk mencari sebuah literatur itu kita harus sesuaikan dulu dengan fokus atau jurusan yang kita punya. Misalnya ini kakak sosiologi nih, gitu.
Kalau bisa dicari referensi yang berkaitan tentang sosiologi juga. Jangan sesekali teman-teman mau mencari yang misalnya kayak banyak tuh blog yang bisa teman-teman cari di internet. Nah, itu kan blog, itu siapa aja bisa nulis blog. Ya kan? Siapa aja bisa nulis blog. Dan sumbernya kita nggak tahu, sumbernya nggak jelas. Nah, kalau bisa teman-teman carilah referensi yang sudah jelas, sudah valid, misalnya kayak penelitian sebelumnya atau jurnal-jurnal yang sudah terbit seperti itu memang sudah disahkan dan lain-lain, sehingga memudahkan teman-teman nanti ketika proses cross-check dari pihak YTB. Ini sumbernya dari mana sih diambil? Oh, dari penelitian, dari jurnal. Nah, itu kan sudah valid. Nah, jadi tidak ada keraguan dari pihak YTB untuk meng-cross-check data-data yang sudah kita tulis di proposal. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk mencari referensi yang tidak ada Oke, gimana Kak? Suaranya terputus. benar sudah begitu. Oke, sedikit nih Kak. Kira-kira eh yang harus diperhatikan oleh kandidat ini dalam membuat proposal tesis ini, kira-kira apa saja sih Kak gitu? Apakah harus judulnya itu harus yang bagus? Apakah referensinya harus jelas? Apakah memang harus benar-benar sesuai fokus dengan jurusan yang akan diambil? Halo, Oke, tes. oke Kak Arifa, tadi dengar pertanyaan saya nggak? Tadi sempat putus kayaknya Oke, suaranya, kurang baik. jelas. Aku ulangi lagi Bisa ya Kak ya. diulang nggak? Pertama Benar. gini, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para kandidat ini dalam membuat proposal tesis? Kan waktu kakak itu kan tahun kakak nggak ada proposal tesis nih. Mungkin kakak bisa memberikan sebuah apa namanya saran ya Benar. untuk kira-kira hal apa saja sih yang harus diperhatikan. Entah itu judulnya harus keren, entah harus ada kontribusinya yang nyata. Kan ada apa bagian contribution tuh ya. Kemudian metodologinya ataupun literatur review bagian referensinya harus jelas, tidak copy paste, tidak plagiasi dan lain sebagainya. Kira-kira hal yang diperhatikan itu apa saja, Kak? Kan kita kan membuat proposal tesis itu kan harus menjurus juga ya. Misalkan ngambilnya sosiologi, kok tiba-tiba di bagian kerangka salah satu kerangka proposalnya itu ada yang membahas tentang geografi misalkan. Kira-kira hal apa saja sih yang harus diperhatikan gitu loh, Kak? Oke. Nah, kalau di pengalaman teman-teman yang sudah pernah menulis tesis ya, sudah menulis proposal tesis masuk kakak, itu ya, hal yang pertama harus diperhatikan adalah judul ya. Judul itu harus sinkron dengan jurusan yang kita ambil. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita memilih satu jurusan, tiba-tiba kita membuat satu tesis, misalnya nih ada teman-teman yang pengen neliti tentang jurusannya di pertanian gitu. Tiba-tiba di situ kita nulisnya fokus tentang bisnis misalnya. Nah, itu tidak sinkron. Nah, teman-teman harus berhati-hati dengan judul. Dan juga yang kedua adalah latar belakang. Nah, kalau bisa kita buat sebuah proposal itu harus benar-benar jelas latar belakangnya. Tujuan dari penelitian apa, manfaat dari penelitiannya apa, perlu dipaparkan secara lebih jelas dan menarik tentunya. Jadi semua isi proposal itu kan pastinya dimulai dari menariknya itu dari poin latar belakang kan. Kadang-kadang orang malas membaca di keseluruhan isi dari proposal tersebut, tapi lebih melihat ke latar belakang. Nah, dengan kita melihat latar belakang, kita sudah mendapat informasi sedikit gambaran informasi dari poin proposal yang akan kita tulis seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, itu perlu sinkron juga ya. Kita mau menggunakan metodologi apa nih? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, kalau misalnya teman-teman seperti saya jurusannya literasi misalnya, itu memang lebih banyak di literasi. Jadi saya pakainya metodologi kualitatif. Nah, kita ingin melakukan interview misalnya sama orang-orang, terus kita ingin memperbanyak
literasi buku misalnya. Jadi kita bisa memakai metodologi kualitatif. Kalau metodologi kuantitatif kan lebih ke kita mencari data, analisis data seperti itu kan. Kita apa menyebarkan kuesioner seperti itu. Nah, itu mungkin cenderung kepada jurusan-jurusan yang bisnis misalnya, jurusan pertanian misalnya yang lebih membutuhkan angka-angka atau nilai-nilai konkret seperti itu dalam penelitiannya. Itu perlu dipaparkan secara jelas. Kalian ingin menggunakan metodologi apa? Dan juga sasaran penelitiannya. Kalian mau tujuan atau sasaran penelitian kalian itu mau ditujukan kepada siapa? Ke masyarakat kah? Masyarakat Indonesia kah atau masyarakat Turki kah? Seperti itu tuh perlu dipaparkan secara jelas. Dan juga topik penelitian sesuai dengan yang sudah kakak bilang tadi, jurusan yang teman-teman akan ambil pastinya. Topik penelitiannya harus benar-benar jelas, realistis, jangan mengambang kalau bisa. Dan juga yang terakhir adalah sumber atau referensi yang kita ambil. Jangan sampai kita tidak mencantumkan referensi atau kita memberi informasi yang tidak valid. Nah, itu jadi harus benar-benar diperhatikan dan juga jangan membohongi data seperti itu. Kadang-kadang ada teman-teman yang bikin satu statement, nah statement itu nggak jelas, ternyata itu nggak ada sebenarnya. Kita ingin membuat bunga-bunga kata seperti itu. Nah, itu susah dijadikan penilaian lebih bagi YTB pastinya untuk menerima proposal tesis kita. Mungkin itu saja dari kakak. Oh, tadi kakak bicara tentang adanya sebuah kebohongan. Apakah itu memang pernah terjadi, Kak? Kalau misalkan itu tuh ada hal yang dilebihkan ataupun ada hal yang tidak sesuai, apakah bagaimana cara YTB itu untuk mengidentifikasinya, Kak? Nah, kalau untuk identifikasi data itu kan pasti tentunya YTB itu punya tim sendiri untuk meng-cross-check data-data kita ya kan. Jadi setiap tim mereka itu pasti akan melihat, akan meninjau apa saja yang kita tulis, apa saja yang sudah kita cantumkan di situ. Nah, mereka pasti akan cross-check. Semua sih, nggak cuma pihak YTB, apalagi ini kan skalanya sudah besar ya. Mereka harus bertanggung jawab dengan awardee yang mereka loloskan. Pastinya mereka membutuhkan satu informasi yang valid di situ. Tidak boleh sembarangan untuk tidak boleh menerima awardee, apalagi awardee yang mencantumkan informasi yang salah, informasi yang tidak benar dalam penelitian mereka, dalam satu informasi apply mereka seperti itu. Jadi mereka pasti punya tim khusus lah untuk mencari tahu kebenaran dari aplikasi yang sudah kita isi seperti itu. Oh, jadi untuk lolos beasiswa S2 ini tidaklah mudah tentunya ya, Kak ya, karena memang YTB sendiri itu punya tim penyeleksi khusus ya, Kak. Jadi teman-teman nggak bisa asal-asalan nih kalau misalkan daftar beasiswa. Nah, poinnya ngena banget nih, Kak. Kira-kira nih, menurut kakak ini daftar beasiswa S2 ke Turki itu sulit apa enggak sih, Kak? Menurut Kak Arifa sendiri? Kalau dari pengalaman kakak di tahun 2017 itu tentunya yang kakak rasakan tidak begitu sulit ya, apalagi di sekarang ini YTB itu tidak mewajibkan, di sebagian universitas tidak mewajibkan bahasa Inggris tentunya, dan juga tidak sulit juga untuk mengapply karena pertanyaan-pertanyaannya termasuk yang sangat sederhana bagi kakak di tahun itu, di tahun 2017. Tapi beranjak di tahun 2019-2020, nah ini kakak rasa seiring berjalannya tahun, persaingan juga semakin ketat, kandidat-kandidat yang dipilih juga punya kriteria yang khusus dari YTB. Nah itu juga pasti tentunya menjadi yang cukup sulit ya, apalagi banyak teman-teman yang udah apply bahkan 3 tahun udah apply tapi nggak diterima juga. Apa kurangnya dari dianya kakak lihat sudah nilai di kampusnya juga sudah cum laude, segala macam, dia punya nilai lebih dalam diri dia, kenapa dia tidak diterima? Nah itu menurut kakak sih mungkin karena seleksinya lebih ketat dan kriteria yang ingin dipilih sama YTB juga sudah makin sulit seperti itu. Jadi
uh, itu semua tergantung niat teman-teman. Kalau teman-teman bersungguh-sungguh untuk mendaftar YTB, pastinya teman-teman bersikeras supaya dokumen yang teman-teman tulis, proposal yang teman-teman tulis di LOA itu harus bagus seperti itu. Baik dari sisi penelitian teman-teman, baik dari apapun yang teman-teman isi, pastinya teman-teman mempertimbangkan kualitas dari isi proposal yang teman-teman tulis lah pastinya. Teman-teman sendiri yang bisa menilainya seperti itu. Kalau misalnya dari kakak pribadi ya, YTB ini kan ibaratnya sebuah lembaga scholarship yang tidak hanya menilai calon awardee ini dari segi akademik saja, tapi ada poin-poin lebih yang lain yang menjadi penilaian YTB dalam menyeleksi para awardee. Misalnya, kalau di pengalaman kakak adalah kebetulan di tahun 2017 itu kakak sempat punya banyak sertifikat ya, khususnya sertifikat ikut kegiatan sosial di kampus segala macam. Kakak juga aktif di organisasi kampus. Kakak kebetulan juga suka menulis di beberapa media-media lokal. Juga apapun pengalaman positif di diri kakak, misalnya kakak pernah mengajar seperti itu, kakak pernah mengikuti kegiatan volunteer, nah itu semua kan ada dokumentasinya. Nah, itu semua kakak buat satu mapping yang bagus, yang rapi, terus kakak scan semua dokumentasi itu, baik itu sertifikat, foto-foto bahkan, foto-foto kakak sendiri yang lagi ikut kegiatan atau kakak lagi ngajar. Nah, kebetulan pas sebelum kakak resign dari kerja, kakak kan sempat ngajar tuh, kakak ceritain. Kakak tuh minta dokumentasi sama murid, sama siswa. Tolong dong fotoin lagi ngajar gitu. Pengen buat satu mapping nih yang mau dikasih lihat sama YTB gitu. Biar YTB itu interest sama kita, biar dia menarik terhadap kita seperti itu. Jadi itu sih, mungkin kakak menilai dari sisi lebihnya adalah kebetulan kakak pernah atau sering terlibat di berbagai kegiatan sosial. Itu mungkin menjadi nilai tambah bagi YTB buat meloloskan kita. Kalau dari akademik sih biasa-biasa aja. Sama seperti teman-teman yang lain, mungkin ada yang pinter mungkin di bidang akademik tapi nggak lolos. Mungkin mereka kurang mengexplain tentang aktivitas sosial mereka. Makanya di poin-poin YTB itu kan banyak tuh poin-poin yang bisa kita isi, salah satunya social activity. Nah itu kalau bisa teman-teman isi sebagus mungkin apa sih kelebihan teman-teman, baik itu di lingkup akademik maupun di luar akademik. Nah itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi YTB untuk meloloskan kita. Seperti itu mungkin. Oh gitu, wow luar biasa sekali. Jadi kakak ini bisa lolos itu karena salah satunya ada nilai tambah ya, selain dari LOI, kemudian dari study plan-nya, kemudian social activity-nya. Kak, hal yang mau aku pengen tanyain ini Kak, untuk salah satu daftar, syarat buat daftar ke Turki ini, ada beberapa kampus yang memang merequest kayak semacam sertifikat ALES, kemudian IELTS, TOEFL, kemudian GRE, GMAT. Itu menurut kakak, jikalau kandidat itu menyertakan sertifikat tersebut ya, apakah itu akan menjadi nilai yang lebih? Kayak contohnya sertifikat GRE deh. Benar-benar. Tentu apa yang sudah kita cantumkan di aplikasi YTB, walaupun itu tidak wajib diisi, tapi kalau kita sertakan itu menjadi poin tambah buat YTB untuk meloloskan kita. Apalagi sekarang ini beberapa universitas di Turki itu sudah ada sebagian yang mewajibkan IELTS misalnya, TOEFL misalnya. Nah itu ada beberapa universitas, cuman tergantung teman-teman rajin membrowsing atau enggak gitu. Karena kakak sendiri even nggak tahu tentang universitas sebelumnya yang ingin kakak pilih seperti itu. Jadi random aja. Ada teman-teman tuh, teman kakak misalnya dari Aceh,
dia bilang ini satu universitas ini bagus nih, recommended buat kamu. Oke, aku pilih ini. Nah, tapi kan masih banyak tuh pilihan-pilihan, dikasih kesempatan buat ngisi berapa poin ya, ada 10 universitas kalau nggak salah bisa kita pilih. Nah, di poin-poin pertama itu kakak ngisi yang udah kakak tahu, misalnya yang ternama Istanbul University, Ankara University, atau lain-lain sebagainya yang ternama. Nah, yang terakhir-terakhir kan kita nggak tahu. Dan kita juga nggak tahu apakah di masing-masing universitas itu punya persyaratan mereka membutuhkan IELTS atau tidak dari para kandidatnya. Jadi sarannya kakak kalau memang ada dicantumkan saja seperti itu. Memang sih ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan, tapi kita sebagai calon awardee ini kan berantisipasi andai kata ada sih pengalaman teman kalau nggak salah dia S1. Jadi katanya dia tuh ngambilnya jurusan hubungan internasional di Necmettin Erbakan. Nah, dia itu nggak mencantumkan IELTS, nggak mencantumkan TOEFL dan lain-lain. Nah, ketika dia udah lulus Tomer, nah dia kewalahan ternyata ketika dia masuk kampus, dia diminta persyaratan itu. Nah, dia bingung, ini baru selesai Tomer banget, bahasa Turkinya belum lancar juga, tiba-tiba TOEFL dia diminta buat nyerahin TOEFL, dan dia harus kursus di mana dong. Jadi, nah di situ teman-teman kira-kira yang memang ada, kalau bisa dicantumkan. Kalau memang terasa susah, ya carilah universitas, teman-teman bisa browsing universitas yang kira-kira nggak membutuhkan persyaratan tersebut, item-item tersebut. Mungkin teman-teman bisa cari di internet segala macam, tuh banyak kok informasi, ini universitas ini di jurusan ini butuh nggak ya TOEFL. Dah, kalau memang butuh berapa persen yang dibutuhkan gitu untuk nilainya gitu. Jadi teman-teman ini harus rajin membaca dan rajin membrowsing, sarannya kakak. Wow, benar banget ya Seperti Kak ya. itu. Jadi sebelum kita memilih kampus ataupun jurusan, kita mesti ada namanya riset terlebih dahulu ya. Jangan asal pilih-pilih Pastinya, aja. Kita bener harus banget. kita juga harus Ya, melihat ranking kampus tersebut, kira-kira requirements-nya apa saja, ya kan Kak? bener Ah, banget. nah Kak, kalau boleh tahu, bisa nggak Kakak ceritakan sekilas tentang pengalaman Kakak ketika di interview? Kakak waktu itu di interview di Aceh apa di Jakarta? Alhamdulillah kita dapatnya di Aceh Alhamdulillah karena di memang Aceh ya. tinggalnya di Aceh. Karena kan kalau Ah, untuk YTB sendiri menyediakan dua lokasinya kalau nggak salah di Aceh dan di Turki, cuma dua lokasi sih. Karena Aceh daerah rumah kakak di situ, jadi lebih dekat gitu, lebih dekat untuk datang ke lokasinya. Nggak harus jauh-jauh ke Jakarta. Mm-mm. Oke, baik. Kak, kan sebelum masuk interview ini, otomatis ada kita harus melewati seleksi pemberkasan. Kira-kira ketika itu Mm-mm. kakak ada nggak sih menghadapi kayak semacam kendala? Kendala apa saja yang kakak hadapi ketika pemberkasan? Dan Mm-mm. setelah itu kan kakak masuk ke interview nih. Ketika di ruang interview itu, hal apa saja yang kakak dapatkan? Kayak semacam pertanyaannya, misalkan kakak melakukan sebuah hal yang unik, yang beda dari Mm-mm. orang lain. Misalkan kakak ketika di dalam ruangan itu menyanyi, ataupun memperlihatkan mind map, dan portofolio, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kak? Kalau dari pengalaman Kak Arifa sendiri? Iya. Nah, eh, jarak atau rentang waktu antara lulus berkas sama interview ini kan memang singkat banget ya. Kalau nggak salah cuman seminggu seperti itu. Seminggu atau berapa hari dikasih waktu, 2 minggu lah paling lambat. Nah, itu memang kita benar-benar struggle banget, benar-benar harus perjuangan banget untuk ke tahap kita persiapan interview pastinya. Grogi dan nggak nyangka juga, wow, diterima akhirnya berkas kita yang nggak seberapa itu. Jadi, wah, diterima nih gitu. Jadi langsung gercep tuh buat prepare buat sebelum interview. Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, yang pertama sekali adalah dokumen. Nah, teman-teman ini harus menyertakan dokumen yang benar-benar lengkap dan harus sinkron dengan apa yang kita isi. Jangan sampai nanti apa yang kita isi waktu kita datang itu akhirnya nggak sesuai gitu. Kan banyak tuh, ada juga beberapa kasus teman-teman yang uh,
ada yang dokumennya yang dibawa itu salah, ataukah dokumen-dokumen yang dibawa itu nggak valid misalnya. Nah, semua itu harus disediakan, semua itu harus diserahkan sesuai dengan apa yang sudah kita isi di YTB. Terus yang kedua adalah untuk segi persiapan, misalnya persiapan wawancara lah gitu. Kan kita diwawancara sama orang asing nih, bule Turki. Bukan sama orang Indonesia nih ya, bule Turki. Nah, kakak merasa sih kekurangan di bahasa Inggris pada waktu itu. Cuman, ya nggak mesti teman-teman harus mantep banget di segi bahasa. Cuma setidaknya teman-teman tuh punya prepare di waktu itu. Kira-kira nih, apa sih pertanyaan yang bakal ditanya? Kita bisa searching sendiri, kita bisa menggambarkan sendiri ya pertanyaan beasiswa pada umumnya lah, background akademik kita, profil kita, hobi kita, apa yang ingin studi planning kita ya sesuai dengan EOA yang sudah kita tulis. Nah, pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi sebisa mungkin kita latihan nih, kalau kakak dulu tuh latihannya di YouTube. Terus kakak juga ngobrol sama teman sebaya nih, teman yang kebetulan waktu itu ikut les bahasa Inggris bareng, sama gurunya juga, guru bahasa Inggrisnya juga. Kita ini aja sekilas latihan interview bareng mereka. Kira-kira bisa nggak ya nantinya ketika kita ditanya balik sama interviewer kita, kira-kira nyambung, matching nggak ya pertanyaannya. Nah, kita harus persiapkan, kalau bisa lebih banyak kita ngejelasin tentang diri kita, profil diri kita. Karena memang pertanyaan dari YTB sendiri, pihak YTB sendiri itu nggak banyak, simple banget. Bahkan cuma 3 pertanyaan lah kalau nggak salah. Jadi selebihnya itu lebih banyak di kitanya nih, yang explore tentang diri kita lebih banyak. Jadi sebisa mungkin kita memperkaya diri kita, memperbanyak pendeskripsian tentang diri kita agar YTB menarik melihat kita. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baik. Waktu itu kakak menunjukkan hal yang unik nggak? Ketika pas wawancara, misalkan kakak nyanyi lagu kebangsaan Turki, misalkan, ataupun kakak nyebutin nama orang-orang kayak semacam apa ya, hal-hal yang unik yang ada di Turki yang kakak tahu sejarahnya, misalkan yang ada kaitannya dengan jurusan yang kakak pilih. Kira-kira pada saat itu ada nggak sih kak hal yang unik dari diri kakak di situ? Oke. Mungkin kalau untuk dari segi pertanyaan dulu ya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh YTB pada waktu itu kalau nggak salah cuman berapa pertanyaan? 3 pertanyaan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi YTB cuman meminta kita untuk mendeskripsikan tentang diri kita. Jadi ya kakak sebisa mungkin kakak memanfaatkan waktu itu untuk menceritakan cerita kakak sebanyak mungkin kepada mereka. Terus kakak juga bilang pengalaman kakak suka banget sama movie Turki, kakak bilang. Kakak juga suka tentang sejarah-sejarah Turki. Kakak bilang, apa sih yang kamu suka tentang sejarah Turki? Sejarah hubungan bilateral antara masa lalu antara Aceh sama Turki. Gitu. Kakak ceritain sedikit gambaran tentang itu. Juga kakak tidak lupa, kakak sudah bilang tadi, kakak mempersiapkan mapping. Itu kayak semacam dokumentasi perjalanan kakak di kampus, kakak ikut organisasi apa, kakak cantumkan tuh, kalau bisa kak bikin satu foto, kakak lampirkan foto, terus di bawahnya kakak tampilkan tuh deskripsi tentang history tentang foto tersebut gitu. Misalnya ini pada saat itu kakak pernah ikut jadi volunteer, terlibat jadi volunteer, terus kakak ceritain, kakak dulu menariknya dulu kita bertemu dengan saudara sesama Muslim, orang Rohingya, bla bla bla, timbul rasa bersyukur yang lebih dalam di situ ketika melihat saudara-saudara yang tertimpa musibah dan lain-lain. Terus di bulan berikutnya saya alhamdulillah keterima di ngajar di satu yayasan sekolah. Saya bertemu dengan anak-anak murid. Nah, saya excited banget waktu itu bertemu mengajar mereka dengan wajah-wajah yang gembira. Nah, itu
mereka baca dong mappingnya, walaupun tidak seluruhnya, cuman itu menjadi masya Allah, mereka cakep ngomong kayak gitu sama kakak, wow kamu luar biasa ya pengalamannya gitu, alhamdulillah gitu. Terus misalnya apa ya, hal-hal seperti itu. Kalau bisa kita mendeskripsikan lebih tentang diri kita, itu menjadi satu poin yang bisa jadi bisa jadi YTB bisa memilih kamu seperti itu. Oh, excellent. Luar biasa sekali ya Kak, karena di sini saya perhatikan Kakak memang sangat aktif sekali dalam bidang sosial sehingga itu menjadi nilai lebih buat Kak Arifa ya. Benar, Iya, jadi benar. Mungkin itu senilai lebih. Selain kemudian harus lengkapin berkasnya dan ada juga karena panitia itu pastinya melihat dari keaktifan kita juga ya, keaktifan kandidat itu Benar, dari benar. segi sosialnya. Oh ya Kak Arifa terakhir dari aku. Kalau misalkan perbedaan S1 dengan S2 ketika diwawancara itu jikalau kandidat ini tidak bisa bahasa Inggris ya, khususnya misalkan yang untuk daftar S2 nih, misalkan bahasa Inggrisnya sedikit kurang pede ketika berbicara, apakah itu akan berpengaruh nggak sih Kak ke dalam untuk kelolosan itu? Kalau misalkan wawancaranya itu memang bahasa Inggrisnya itu kayak mohon maaf agak sulit gitu loh Kak untuk mengucapkannya. Khususnya buat S2 Nah, nih Kak. S2 atau S1 nih? S2 deh. S2, oke. Ah. Nah, kalau di pengalaman kakak dulu sebelum itu tuh nunggu di koridor ya, kita kan dipanggil satu-satu tuh namanya, duluan siapa. Nah, berdasarkan teman-teman yang udah pernah apply beasiswa, yang udah lolos di tahap interview waktu itu, ada satu temen yang memang dia itu bahasa Inggrisnya terbilang memang ini banget sih, nggak ngerti sama sekali, bahkan untuk percakapan standar yang perkenalan doang itu dia masih seperti itu, masih sangat-sangat grogi gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan sebenarnya, karena yang ingin dicari oleh YTB itu kan sebenarnya interaksinya dapat gitu, informasi yang dia ingin cari dari kita itu dapat. Nah, kalau kita nanti interaksi sama mereka, pertanyaan yang mereka kasih dan tidak sinkron dengan jawaban kita, ya tentunya itu menjadi hal yang fatal bagi kandidat untuk bisa lolos. Jadi, teman-teman walaupun teman-teman nggak bisa bahasa Inggris full, nggak bisa bahasa Inggris yang keren banget gitu, nggak bisa ngobrol, setidaknya teman-teman udah prepare banget nih buat kira-kira pertanyaan nanti apa sih yang ditanyakan sama ITB gitu. Ya pertanyaan pada umumnya aja, latihan di rumah, sering buka YouTube, sering latihan interaksi sama teman, misalnya teman sebaya atau guru bahasa Inggris kalian, itu perlu banget, karena even kakak sendiri yang kurang dalam bahasa Inggris, tapi pada saat itu alhamdulillah banget pertanyaannya itu bisa gitu kakak jawab gitu, bisa kakak cerna gitu. Jadi teman-teman jangan sampai yang ditanyakan itu benar-benar nggak ngerti, itu jangan sampai deh, karena itu jadi pertimbangan juga. Oke, terima kasih Kak Arifa atas jawabannya. Oke teman-teman, Iya, karena sama-sama. pertanyaan dari aku nih udah cukup Kak. Nah, jadi sekarang aku akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh dinyalakan videonya dan langsung speak up ya, dinyalakan dulu mic-nya. Oke, silakan teman-teman. Boleh kan Kak ada sesi pertanyaan dulu? Takut teman-teman ada Boleh yang mau banget nanya. dong. Oke, teman-teman Boleh, silakan. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau Assalamualaikum, bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa kenalan Maaf, ya. Kak, ya. Jangan lupa Oke. perkenalan. Ini Kak, maaf Kak, tadi itu belum sudah salamnya langsung kepotong. Maaf Kak ya. Iya. Jadi namaku Yusril Kak. Salam kenal Yusril. Namaku Yusril, asal Palembang. Oh, Tadi orang kan Palembang. Tadi kan kakak bilang kan pertanyaannya kakak dulu cuma ditanya 3. Nah, pertanyaan itu yang pernah kakak ditanyakan apa aja Kak? Oke, ya kalau untuk boleh langsung jawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya, langsung gimana jawab Bang? Aja Kak, langsung jawab aja nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau
agak-agak kurang lupa ingat lah sebenarnya kan. Kalau nggak salah itu pertanyaan pertama menjelaskan dia ingin bertanya tentang profil diri kita. Profil diri kita, kamu asalnya dari mana, terus kamu berapa berkeluarga. Kalau nggak salah sempat ditanya ayah kamu kerjanya apa, ibu kamu kerjanya apa, pokoknya seputar profil diri kita lah gitu. Terus pertanyaan kedua, background akademiknya kakak apa. Terus pertanyaan ketiga adalah kenapa kamu fokus terhadap studi planning ini gitu. Kenapa kamu memilih jurusan ini, terus kamu pengen neliti tentang yang udah kamu tulis di OOI. Itu sih palingan. Cuman 3 item, nggak banyak dia tanyanya. Bahkan ada teman-teman lain sepengalaman kakak dulu pas interview, dia cuman ditanya kenapa kamu suka Turki. Itu doang. Ada loh kayak gitu. Jadi untung-untungan sih awardinya ini kadang ada ditanya pertanyaan yang cukup sulit, ada juga ditanya pertanyaan yang sangat-sangat simple, tapi kita sebisa mungkin harus memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Misalnya kita dikasih waktu cuman bisa explain 2 menit. Nah, 2 menit itu gimana sebisa mungkin kita ngejelasin tentang diri kita walaupun itu nggak masuk ke pertanyaannya mereka gitu. Seperti itu mungkin. Oke, Kakak bagaimana? dulu berapa lama? Itu kakak dulu berapa lama kak itu wawancaranya? Oh, maksudnya wawancara di sesi pertanyaannya berapa lama seperti itu? Iya, sama tes wawancaranya berapa lama kak? Nggak Ini sampai kan 10 menit. kemungkinan. Nggak sampai 10 menit gitu, wawancaranya. Kak. Iya. memang secepat itu memang karena kan banyak kandidat lain yang ikut antrian buat wawancara ya. Jadi mereka juga harus menghemat waktu sebisa mungkin, nanya poin-poin penting aja di diri kita gitu. Dan juga yang terpenting adalah kalau bisa nanti ketika wawancara teman-teman harus senyum, harus menampilkan mimik wajah yang ramah. Kalau bisa kita menatap mata mereka, nggak boleh fokus ke sana, fokus ke sini penglihatannya, fokus aja pertanyaannya ke wajah mereka, terus kita harus jawab dengan santai, relax. Jangan lupa pakaian yang rapi, kalau misalnya teman-teman kira-kira rambutnya berantakan, dirapiin gitu, pakai bajunya yang jangan bau kalau bisa, yang rapi, yang udah disetrika sama ibu di rumah, kalau bisa. Jadi ya sebisa mungkin harus tampil prima di saat wawancara. Nah, kebetulan waktu itu kan memang kita wawancaranya offline ya. Sementara saat ini kita memang selalu pakai media virtual seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut misalnya bau badan atau teman-teman nggak perlu takut misalnya kan yang dilihat cuma badan kita setengah doang ya. Jadi ya kalau bisa kita harus tampil seprima mungkin ketika wawancara gitu. Itu menjadi nilai tambah bagi YTB untuk meloloskan kita. Dari dia melihat gerak wajah kita, cara kita explain terhadap mereka, kita menceritakan tentang diri kita, itu memang harus benar-benar siap seperti itu. Gitu. Buat teman-teman misalnya yang cewek-cewek pakai jilbabnya yang rapi, yang bagus lah gitu. Jadi nggak tampil wawancara itu kita kan menunjukkan kelebihan dalam diri kita, nggak cuma dari segi penyampaian yang kita ucapkan, tapi juga kenyamanan mata misalnya. Nggak mesti ya teman-teman harus, yang penting rapi aja, rapi terus tetap terlihat tersenyum seperti itu. Itu sih sarannya teman kakak. Gimana Yusril? Pertanyaannya sudah terjawab belum nih? Boleh nanya lagi kak? Boleh. Gimana Kak Iva? Boleh. Enggak sih, tergantung host sih ini. Oke. Soalnya host. Alright. Yusril nanti ya. Jadi kasih kesempatan buat yang lain dulu, disimpan dulu pertanyaannya. Oke, 2 pertanyaan lagi untuk orang lain. Siapa yang bertanya silakan nyalakan videonya. Jika memungkinkan langsung dinyalain mic-nya. Oke, silakan. Saya Kak, boleh? Nah, boleh Nurbaiti. Silakan. Nurbaiti. Okay. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, biasa dipanggil Titin. Saya mau tidak tahu ya sudah dijelaskan atau belum.
soalnya baru Mhm. gabung. Ditanya mengenai proposal tesisnya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah, misalnya aja nih, udah keterima sama pihak Mhm. ITB-nya, terus nanti pas semester akhirnya, kita untuk semester akhirnya itu kita pakai juga proposal yang kita ajukan Hmm. pas waktu mendaftar atau kita boleh ganti judul baru. Oke. Terima kasih Titin. Ya, terima Ya, kasih baik. kembali. Kalau pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang cukup bagus ya. Kebetulan belum Kakak jelaskan di penjelasan sebelumnya. Kalau untuk segi proposal tesis sendiri, setahu Kakak itu di awal kita sebelum diterima nih ya, kita masih apply proposal tersebut, itu tuh boleh berbeda dengan ketika kita udah diterima gitu. Karena kan pastinya itu kan hanya rencana ya, studi planning. Nah, planning itu bisa aja terjadi, bisa aja enggak gitu kan. Jadi kalau namanya planning itu rencana yang udah kita buat bisa aja berubah di waktu akan datang gitu. Dan kita pastinya setiap kita menulis proposal, pasti kita harus ada persetujuan juga dari dosen pembimbing kita kan pastinya. Jadi kalau misalnya yang kita tulis harus ada persetujuan dari pihak kampus segala macam. Nah, kebetulan di pengalaman Kakak sebelumnya dan banyak di pengalaman teman-teman yang lain juga, kebanyakan sih berbeda sih antara yang dia proposal tesis yang dia buat sebelum dia lulus sama setelah dia masa perkuliahan, itu berbeda karena belum tentu hojanya itu atau dosen pembimbingnya itu terima gitu dengan judul proposal tesis yang akan kita teliti seperti itu. Jadi nggak apa-apa berbeda. Jadi teman-teman nggak usah risau. Wah, nanti waktu aku nulis tesis waktu apply sama waktu aku lulus atau kita di jenjang perkuliahan itu berbeda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Itu nggak dilihat kok. Gitu. Oke, Mbak Titin gimana? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah paham, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Arifah. Sama. Arifah. Oke, makasih juga Mbak Titin atas pertanyaannya dan Mas Yusril. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Silakan langsung dinyalakan mic-nya. Kak, saya mau tanya. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Kenalan dulu jangan lupa. Halo Kak, saya Reva dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mau tanya, itu nanti waktu wawancara ada kayak tes dadakan nggak Kak? Soalnya ada beberapa award itu ada tes tulis, ada yang tes ini, bakat lah yang apa itu ada nggak Kak kira-kira? Tes tulis gimana tuh maksudnya? Tes dadakan? Kayak tes tulis, hitung-hitungan kayak pelajaran-pelajaran gitu lah Kak. Jadi kelihatannya kalau sesuai jurusan gitu. Ada nggak Kak? Kira-kira. Kalau sepengalaman di tahun 2017 pas interview kemarin nggak ada sih, cuman ada beberapa kayak oh ya Kakak lupa, kita sempat ditanya tentang background studi kita kan, tentang background akademik kita, misalnya nih Kakak jurusan sosiologi gitu. Nah mereka ada sedikit pertanyaan, nyantumin pertanyaan kayak siapa sih tokoh sosiologi dunia gitu, siapa sih tokoh sosiologi Indonesia gitu. Kita harus bisa siap ready dengan pertanyaan-pertanyaan seputar jurusan kita. Dan pastinya YTB nggak akan nanya di luar dari background akademik kita. Mereka pasti akan rasional lah dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang pastinya berkaitan dengan kita sendiri. Seperti itu. Dan juga kalau yang setahu Kakak yang tes-tes tulis seperti itu kayaknya kurang tahu deh. Tidak ada kalau di tahun Kakak ya. Karena kita just interview aja sama mereka. Palingan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akademik kita mereka tanyakan seperti itu. Gitu. Terus ada sih pengalaman juga peserta awardi yang tahun lalu yang nggak lolos. Jadi mereka itu condong ketika di interview itu kayak pengen mengeksplain tentang diri mereka, tapi sangat-sangat fokus terhadap akademik mereka. Sampai ada yang kayak jurusan engineering nih, dia datang
ngadep sama interviewernya, dia bawa kabel-kabel segala macam, dia bawa peralatan engineering dia lah seperti itu, ingin dikasih lihat sama YTB. Nah, terus apa dong dijawab sama pihak interviewernya? Kami nggak butuh ini gitu, kami nggak butuh kamu tampilin praktikum kamu di tempat kami. Yang kami butuhkan adalah kamu bisa menjelaskan tentang diri kamu. Yang kami butuhkan adalah informasi tentang diri kamu gitu. Kalau yang berkaitan tentang ini itu nih, kamu bisa jelaskan nanti ketika kamu kuliah gitu, nggak perlu dijelaskan ke kami nggak ngerti gitu. Kami cuman penanya seperti itu, kami menanya secara general aja gitu. Jadi nggak perlu terlalu ini banget, nggak perlu terlalu terlalu gimana ya, mereka itu cuman pengen tahu latar belakang kita, itu aja sih. Sebisa mungkin kita ngejelasin lebih tentang diri kita, itu aja. Jadi kalau untuk yang kamu bilang ada tes dadakan segala macam, kayaknya saya kurang tahu hal itu, tapi karena sepengalaman kakak belum ada yang kayak gitu. Mungkin teman kamu nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan lagi sama teman kamu, soalnya pengalaman kakak nggak ada sih kayak gitu. Mungkin gitu, Reva. Baik Kak, terima kasih. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Rifa atas jawaban-jawabannya. Gimana teman-teman yang tadi bertanya, Sama-sama. sudah terjawab semua ya apa yang belum kalian tahu? Oke, baik Kak Rifa, karena tak terasa kita sudah memakan waktu cukup lama, sekitar 1 jam lebih. Oke Kak, karena kita juga mungkin ada yang mau sholat setelah ini. Oke, terakhir Kak, boleh nggak Kakak ngasih closing statement untuk teman-teman yang mau apply, yang sudah apply nih ya, mungkin yang mempersiapkan untuk apply di tahun depan, motivasi dan nasihat dari Kakak untuk para scholarship hunters. Oke Kak, silakan. Oke, apa ya, mungkin untuk sekedar penyemangat buat teman-teman yang pengen apply beasiswa, jangan lupa ingat satu hal, buatlah diri kamu berbeda dengan orang lain. Tanamkan kualitas diri kamu secara paripurna, karena kualitas seseorang itu akan jauh lebih positif dan memberi manfaat bagi orang lain. Itu kunci untuk bisa lolos di YTB, karena setiap orang yang punya kapasitas diri yang baik, kualitas diri yang bagus, itu berbeda dari manusia yang lain, dan itu YTB mencari orang-orang seperti kamu. Itu kuncinya. Oke, luar biasa sekali closing statement-nya ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, jadi banyak sekali hal yang sudah kita dapatkan dari penguasai kita pada hari ini. Tentunya apa-apa yang sudah Kak Arifa sampaikan kepada kita semua, semoga mendapatkan keberkahan, dan bagi teman-teman yang sudah apply di tahun ini, semoga dimudahkan urusannya dan bisa jadi awardee tahun ini, dan at least bisa lolos ke sesi wawancara. Oke, Kak Arifa, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau hadir. Oke teman-teman, untuk besok masih ada Ngosai episode keempat, ngobrol santai bareng Kak Vicky. Kita akan membahas tentang beasiswa TDV Turki Diyanet Vakfı. Oke Kak, sebelum ditutup boleh nggak sih aku minta foto bareng dulu, jadi kita sama-sama foto. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya ya untuk dijadikan dokumentasi Ngosai episode ketiga. Oke teman-teman, silahkan dinyalakan videonya jika memungkinkan. Oke teman-teman, siap ya. Alright, 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin dengar bahasa yang aneh ya dari mikrofon saya. Ya, itu suara my roommate. Thanks for all Kakak, makasih banyak Kak Arifa sudah menyempatkan waktu hadir, dan teman-teman jangan bosan-bosan untuk selalu hadir di acara Ngobrol Santai bareng Kak Vicky setiap weekend Sabtu dan Ahad. Oke, kalau teman-teman mau ngasih saran untuk narasumber, silakan hubungi Kakak melalui personal. Thank you very much Kak Arifa. Jadi saya tutup aja Kak ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemanduan acara ini. Saya mohon maaf kurang lebihnya.
Saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya terima kasih banyak Kak Arifah ya. Thank you so much. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir. Bye bye. Iya. Kasih, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Makasih, Kak.